Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur Engkau sudah memelihara dunia ini dan Engkau juga sudah menyatakan cinta kasih yang begitu besar ketika Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kehidupan kami yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga mengaruniakan kami iman, sehingga kami boleh memiliki iman yang menyelamatkan hidup kami, dan iman yang sejati yang boleh mengenal Tuhan, dan juga melayani Tuhan. Kiranya kami boleh mensyukuri setiap anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dengan terus mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini, di mana kami boleh sama-sama hadir, sama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh menikmati ibadah ini dengan kondisi yang baik, yang sehat, dan yang nyaman. Kami berdoa Tuhan, kiranya kenyamanan yang sudah Tuhan berikan tidak membuat kami menyia-nyiakan anugerah Tuhan, tetapi kami boleh sungguh-sungguh semakin mengasihi Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 18. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita buka Filipi 3 ayat 10. Kita akan membaca bagian yang lain dari firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tema khotbah kita pada hari ini adalah salib tua yang kasar, atau bahasa Inggrisnya adalah The Old Rugged Cross. Ini adalah sebuah lagu himne yang dibuat oleh seorang pria Kristen bernama George Bernard tahun 1912. Nah, bagaimana dia membuat satu pujian ini, satu lirik ini, itu ada latar belakang dari pembuatan lagu himne ini. Dia saat itu mengalami pergumulan dan pencobaan yang begitu besar, yang setiap manusia pada umumnya juga mengalami. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak mengalami pergumulan dan pencobaan yang begitu besar dalam kehidupannya. Karena apa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa dan dunia ini juga sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang hidup tenang-tenang saja, enak-enak saja, tanpa mengalami pergumulan dan pencobaan yang begitu berat. Karena kita hidup di dunia yang sama, sekalipun kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda, maupun juga pekerjaan yang berbeda. Kita sama-sama mengalami pergumulan berat dan pencobaan. Tetapi responnya bisa berbeda-beda. George Bernard meresponi setiap pergumulan berat, kesusahan berat, malam-malam yang begitu dingin dan mengerikan itu, dia responi dengan datang kepada Tuhan. Dia mencari firman Tuhan dan dia menemukan kekuatan di dalam Injil yang dia renungkan dengan begitu lama. Akhirnya dia merenungkan makna salib dan juga penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia merenungkan Filipi 3 ayat 10. Bagaimana Rasul Paulus bisa mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus, di mana Paulus perlahan-lahan menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Nah, ketika George Bernard ini berdoa dan merenungkan firman Tuhan dengan begitu lama, di dalam pikirannya, di dalam imajinasinya, dia berkata bahwa saya melihat Kristus di kayu salib, seolah-olah saya melihat Yohanes 3 ayat 16 yang dia baca, dia renungkan itu, kata-katanya naik ke atas dan langsung membentuk suatu gambaran bagaimana Yesus ada di atas kayu salib untuk menanggung seluruh hukuman dosa dia.
Dia sungguh-sungguh dihibur oleh salib Kristus, oleh pekerjaan Kristus. Sekalipun Yesus menderita dengan begitu berat, tetapi Yesus pun mau menyatakan cinta kasih kepada manusia yang berdosa, menanggung seluruh penderitaan itu. Dia katakan bahwa semakin dia merenungkan kebenaran ini, semakin dia yakin bahwa salib itu jauh lebih dari sekedar simbol keagamaan, tetapi salib merupakan inti dari Injil sendiri. Dari perenungannya itu, dari Filipi 3 ayat 10, dari Yohanes 3 ayat 16, dia akhirnya membuat lagu The Old Rugged Cross, salib tua yang kasar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Bernard ketika mengalami pergumulan yang begitu berat, dia meresponi secara tepat. Dia respon dengan bergantung pada Tuhan dan dia sadar manusia itu kalau tanpa pertolongan dan penjagaan oleh Tuhan sendiri, kita bisa hancur, kita bisa binasa. Tapi ketika meresponi setiap pergumulan dan masalah yang begitu berat yang dihadapi dengan kekuatan firman Tuhan, justru lewat perenungan akan pergumulan hidupnya, itu menghasilkan kedewasaan iman. Dan akhirnya dia lewat pergumulan berat tersebut, dia menghasilkan lagu yang menjadi berkat buat banyak orang. Dan lagu ini adalah lagu yang sangat terkenal, dinyanyikan oleh orang-orang Kristen maupun gereja-gereja Tuhan di berbagai belahan dunia, sekalipun lagunya dibuat tahun 1912. Bapak Ibu saudara, dari kisah pergumulan pembuatan lagu ini, kita bisa menyadari bahwa kita juga tidak lepas dari pergumulan berat dan pencobaan hidup dan tekanan hidup, tetapi sebenarnya itu adalah ujian dari Tuhan untuk menguji iman kita itu semakin dewasa dalam Tuhan atau meresponi setiap situasi kondisi secara tepat atau tidak. Kita bisa melihat dengan segala penderitaan pergumulan kehidupan kita baik secara individu maupun secara umum, ya pergumulan itu menjadi suatu hal kesempatan bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik di hadapan Tuhan. Maka kita tidak boleh lupakan firman Tuhan yang boleh menopang dan menuntun jalan hidup kita. Tetapi bahayanya adalah ketika manusia berdosa, hidup di dunia yang berdosa dan mengalami setiap pergumulan maupun pencobaan yang begitu berat, ketika dia meresponi secara salah juga, itu justru menjadi kesempatan orang itu semakin hancur, semakin stres, semakin depresi kalau meresponi segala kesulitan itu dengan cara yang salah dan bukan bersandar kepada Tuhan. Bukan lagu himne yang dihasilkan, tetapi lagu kata-kata yang kasar. Kata-kata penyesalan, kekecewaan kepada Tuhan, dan kebencian kepada kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka dari itu kita bisa hati-hati. Ada waktunya kita itu berbeban berat. Sungguh-sungguh sulit, sungguh-sungguh stres. Tetapi kita harus meresponinya dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh terlalu khawatir kalau kita menghadapi ketakutan yang besar. Jangan putus asa, tetapi kita bisa pegang tangan Tuhan supaya kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam perenungan kita akan salib Kristus, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa renungkan. Salib Yesus Kristus itu menyelamatkan kita dari hukuman dosakah? Ya, atau pertanyaan kedua adalah, Yesus Kristus menyelamatkan kita dari hukuman dosakah? Ya, Bapak Ibu sekalian, waktu kita ditanya apakah salib Kristus menyelamatkan kita, pasti kita mengatakan bahwa ya tentu salib Kristus itu menyelamatkan kita. Itu adalah karya Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi kalau kita pikir lagi secara literal, ya secara literal kita pikir lagi salib Kristus. Ya, kita definisikan kalimat ini betul-betul salib Kristus. Apakah salib Kristus itu yang menyelamatkan kita? Salib yang dipakai Tuhan Yesus Kristus, yang digendong oleh Yesus Kristus, yang dipikul, lalu salib itu sudah dipakai ya untuk menyalibkan Yesus Kristus, kemudian mungkin dibuang orang, yang serpihan-serpihan dan potongannya itu entah di mana, sehingga banyak orang juga mencari-cari mana ya salib tua yang kasar itu yang dipikul oleh Yesus. Kita cari, kita temukan, ada potongan. Lalu ada orang mengaku ini potongan salib Kristus, ini menjadi benda-benda keramat yang dapat memberikan berkat kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah salib itulah yang menyelamatkan, salib tua yang kasar itu? Sehingga kita bisa lihat bahwa tentu tidak. Bukan salib Yesus Kristus yang dipakaikan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi sebenarnya itu salib Kristus menyelamatkan kita atau tidak?
Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kita juga kalau ditanya, Yesus Kristus betul menyelamatkan kita dari hukuman dosa? Betul. Namun pertanyaannya, kalau Yesus Kristus tidak menderita, tidak disalibkan dan mati di atas kayu salib, apakah Yesus menyelamatkan kita? Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib atau tidak menanggung hukuman dosa kita, apakah Yesus menjadi penyelamat kita? Maka kita jawab bahwa tidak. Yesus tidak menyelamatkan kita kalau dia tidak mati di atas kayu salib. Dan salib Kristus juga kalau sebatas hanya kayu itu saja, tentu tidak menyelamatkan kita. Bagaimanakah kita memahami hal ini? Nah, dalam memahami ini Bapak Ibu sekalian, teolog-teolog Reform menjelaskan bahwa sebenarnya kita tidak boleh pisahkan pribadi Yesus Kristus dengan karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Kita tidak boleh pisahkan salib Kristusnya saja tanpa pribadi Yesus. Kita tidak boleh pisahkan pribadi Yesus saja tanpa salib Kristus. Karena keselamatan yang Yesus sudah kerjakan itu sudah lengkap, sudah selesai, sudah sempurna. Maka kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, terima seluruh pekerjaan yang Yesus kerjakan sampai dia mati di atas kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu kita percaya kepada Kristus, bukan saja terima karya keselamatan dari Kristus, tetapi kita juga terima seluruh perintah-perintah dan ajaran dari Tuhan Yesus. Kita nggak bisa terima Yesus itu sebagian saja. Yesus yang baik saja, yang kasih saja, tanpa Yesus yang adil itu. Kita tidak bisa pisahkan Yesus dari setiap pribadi maupun pekerjaannya di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan kita tolak yang kita tidak setuju tentang Yesus, kita terima yang kita setuju tentang Yesus Kristus. Antara pribadi Yesus dan pekerjaannya tidak boleh dipisahkan. Ini satu kesatuan yang kita berkata bahwa ini suatu karya yang begitu indah yang kita harus terima. Maka waktu kita ditanya salib Kristus menyelamatkan kita, ya, karena Yesus adalah juru selamat kita. Waktu kita berkata bahwa Yesus menyelamatkan kita, ya, karena Yesus menyelesaikan seluruh pekerjaannya di atas kayu salib. Kita nggak bisa terima pribadinya, tolak karyanya. Atau terima karyanya, tolak pribadinya. Ini adalah satu kesatuan di dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga pribadi Kristus adalah dasar keselamatan kita. Sedangkan salib Kristus adalah suatu pelaksanaan, suatu aplikasi bagaimana Allah menyelamatkan kita. Yesus Kristus dan salibnya adalah satu paket keselamatan kita. Dan ketika kita terima Yesus Kristus dan salib Kristus, kita pun akan menerima salib kita masing-masing, yaitu panggilan Yesus, perintah Yesus, ajaran Yesus, kehendak Yesus. Kita pikul seumur hidup kita sampai kita bertemu Yesus di kedatangan dua kalinya di surga nanti. Salib tanpa Yesus Kristus hanyalah alat eksekusi Romawi yang mengerikan, lambang kesedihan, lambang penghinaan. Tidak ada karya keselamatan. Tetapi juga Yesus tanpa salib berarti dia bukan juru selamat. Sama-sama tidak ada penebusannya. Yesus tanpa salib berarti tidak ada darah yang tercurah yang menggantikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita harus terima. Kalau percaya Yesus, terima semuanya tentang Yesus Kristus. Pribadinya, karyanya, perintahnya, kehendaknya. Itulah artinya kita menjadi seorang Kristen. Tapi kita bersyukur bahwa Allah menyatakan bahwa Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat dan juga mengerjakan karya keselamatan dengan begitu sempurna di bumi ini, sehingga barang siapa percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat 4 makna dari salib Kristus. Yang pertama adalah salib Kristus adalah kekuatan Allah. Kita tahu bahwa salib Kristus adalah hukum salib ya. Salib saja itu sebenarnya adalah hukuman mati. Ya, banyak hamba Tuhan, orang-orang Kristen menyatakan bahwa salib itu sebenarnya seperti kursi listrik atau tiang gantungan. Ya, kursi listrik dan tiang gantungan, siapa yang mau memakai simbol itu di tempat ibadah mereka, di rumah mereka? Kita mau beli kursi listrik, ya simpan di rumah kita? Tidak. Salib itu sebenarnya adalah sarana hukuman yang mengerikan. Dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi, itu adalah eksekusi yang dipakai Romawi untuk mengakibatkan kematian dengan cara yang paling menderita. Kalau kematian ditembak oleh senjata atau dibom gitu ya, itu kematian yang sebenarnya prosesnya itu tidak terlalu menderita karena sekejap.
Ya, baru-baru ini juga ada kejadian kecelakaan di Indonesia. Ada seorang ibu penjual sayur, lalu ibu-ibu lagi dorong motor, terus disambar mobil yang begitu kencang. Kalau langsung mati, ya kita itu adalah salah satu sisi bisa bersyukur kematiannya itu tidak menderita, tidak menyakitkan, langsung mati. Ya, dengan pistol, dengan memenggal kepala orang. Itu kematian yang sekejap, tidak ada proses yang menyakitkan. Tetapi orang berdosa itu ya betul-betul bisa membuat kematian seseorang itu menyiksa perlahan-lahan, membuat dia menderita. Bahkan orang yang seharusnya pada umumnya ingin hidup, langsung ingin mati. Karena mengalami penderitaan dan kesakitan yang begitu berat. Itulah bayangan dari hukuman salib. Hukuman salib itu membuat orang yang digantung itu bukan lagi pengen hidup lagi. Tapi jelas-jelas, sudahlah matikan saya tidak kuat mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan dan memalukan di dalam penghukuman salib tersebut. Tetapi Bapak Ibu sekalian, waktu Yesus Kristus menghadapi salib, dia menerima salib itu sebagai bentuk ketaatannya dan kasihnya kepada Bapa di surga dan sebagai jalan keselamatan bagi kita, umatnya yang berdosa ini. Berarti apa? Yesus berani. Ya, sekalipun ada ketakutan, tetapi ada keberanian sehingga dia menjalani hukuman salib itu yang sebenarnya bukan karena dosa dan kesalahannya, dia rela menanggung hukuman salib itu. Dia disesah, dia disuruh memikul kayu salib sampai jatuh berkali-kali dan harus ada orang yang dipaksa untuk membantu Yesus Kristus, yaitu Simon Kirene. Simon Kirene tidak tahu bahwa itu adalah pelayanan yang unik dalam kehidupannya. Panggilan dari Tuhan sendiri, bantu Yesus Kristus untuk memikul kayu salib. Ya, di dalam renungan 40 hari tentang penderitaan Kristus dijelaskan bahwa Simon Kirene itu dipaksa memikul kayu salib Yesus. Tetapi itu benar. Dipaksa tidak selalu salah. Tetapi Simon Kirene memikul kayu salib Yesus Kristus, salib tua yang kasar itu. Dan dia menolong Yesus Kristus. Dipaksa tidak selalu salah Bapak Ibu sekalian. Justru seringkali kita harus dipaksa untuk melakukan kehendak Allah supaya kita mengenal siapakah Allah itu sendiri. Dan juga sebenarnya kalau kita rela tidak selalu benar. Ya, kita rela lakukan dosa, rela menyakiti tubuh kita, rela melawan firman Tuhan, itu rela. Tapi apakah selalu benar rela itu? Tidak. Ya, maka di dalam perenungan tentang salib itu Simon Kirene dipaksa, tapi itu benar, hal benar. Dipaksa oleh prajurit Romawi, angkat kayu salib itu. Simon Kirene terpaksa, saya tidak ngerti ngapain saya harus bantu orang yang terhukum ini. Tapi Simon Kirene angkat, bantu mengangkat kayu salib dari Yesus Kristus. Dia dipaksa, tapi dia benar. Dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ada suatu privilege. Kita bisa mengangkat kayu salib Yesus Kristus. Tetapi banyak orang rela lakukan dosa, rela kecanduan. Dia rela, tapi apakah benar? Salah. Nah, waktu kita melihat Yesus Kristus menghadapi salib, dia betul-betul berani dan itu dari kekuatan Tuhan saja. Yesus ketika disesah, Yesus ketika memikul kayu salib, dia tidak melakukan dosa sedikit pun. Dalam kata-katanya tidak ada kata-kata kebencian, kata-kata kasar, kata-kata makian. Dia tahan, dia terima, dia lakukan dengan berani sampai dia mati di atas kayu salib. Padahal salib berarti kesulitan yang begitu besar, kesakitan yang begitu mengerikan, dan juga suatu penderitaan yang begitu luar biasa. Nah, kenapa Yesus bisa menanggung salib itu? Karena kekuatan Allah. Sehingga kita bisa lihat, bukan hanya Yesus yang berani melakukan perjalanan salib ini, tetapi Bapa juga berani merelakan anaknya yang tunggal untuk menanggung salib. Sehingga kita bisa melihat bahwa salib Yesus Kristus berarti apa? Kekuatan Allah. Suatu keberanian Allah. Bapa rela mengorbankan anaknya dan Yesus rela taat kepada Bapa dan untuk mengasihi umatnya. Yesus menyelesaikan karya keselamatannya dengan sempurna tanpa noda. Dan inilah Injil. Injil berarti apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau Yesus gagal,
pada waktu dia memikul kayu salib, melakukan dosa saja, maka Injil bukanlah kekuatan Allah. Injil menjadi kelemahan Allah karena Yesus gagal menanggung setiap hukuman dosa kita di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan bahwa Yesus sendirian menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi tujuan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk keselamatan kita dan juga untuk kekudusan hidup kita. Oleh setiap pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka masalah dosa itu dibereskan oleh Kristus, kita dipulihkan, dan ini menjadi suatu tema dari Jumat Agung, yaitu kematian Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah di surga. Hubungan kita sudah dipulihkan. Inilah kekuatan Allah yang sudah dinyatakan di dalam salib Kristus. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hati kita, kekuatan seperti inilah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Kristen dan sebagai gereja Tuhan. Kita menerima Injil dan Injil sendiri mendorong kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan yang sulit sekalipun. Yang membuat kita menderita, yang membuat kita stres. Tapi ada dorongan terus, ada penghiburan dari Tuhan dan kita mampu menyelesaikannya bersama dengan Yesus Kristus. Abad keempat merupakan abad di mana gereja mula-mula itu disiksa secara sistematis dan kejam oleh Kaisar Romawi pada waktu itu. Banyak orang Kristen ditangkap, banyak orang Kristen dipenjarakan, disiksa, dan dibunuh. Akan tetapi apakah kekristenan itu habis, Bapak Ibu sekalian? Kita sadar bahwa tidak habis, bahkan berkembang sampai sekarang. Ya, kalau kita mau gabungkan antara Kristen dengan berbagai denominasinya dan juga Kristen Katolik, agama Kristen saat ini pun mendominasi seluruh dunia. Tidak ada agama yang lebih banyak pengikutnya dibandingkan orang Kristen. Sampai sekarang, mayoritas. Dibandingkan dengan agama-agama lain. Ini menunjukkan apa? Kekristenan itu suatu agama yang sangat kuat. Sekalipun disiksa, disalib, dihina. Tetapi orang Kristen pada abad keempat justru tetap setia kepada Yesus. Mungkin ada sebagian orang yang menyangkal Yesus Kristus. Tetapi mayoritas itu setia kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka mengerti salib Kristus. Mereka merajakan Yesus. Mereka menerima kekuatan dari Allah sendiri. Banyak misionaris di berbagai belahan dunia terus kabarkan Injil. Sekalipun sulit, sekalipun banyak penganiayaan, kemiskinan, dan penderitaan. Dan mereka melakukan itu karena apa? Karena kekuatan dari salib Kristus sendiri. Dan kita dapat memikul salib kita masing-masing yang Yesus berikan. Yesus katakan, kuk yang kupasang itu ringan. Dan bebanku yang kuberikan kepadamu itu nyaman, enak. Kenapa kita bisa katakan perintah-perintah Tuhan itu ringan? Kita bisa menjalani perintah Tuhan dengan sukacita, dengan rela. Kenapa? Karena kekuatan dari salib Kristus. Sekalipun menjadi murid Kristus susah, harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kita bisa katakan juga menjadi murid Kristus itu nyaman, tenang. Karena kita tahu bersama siapa kita mengarungi kehidupan kita. Yesus tidak tinggalkan kita, Yesus menguatkan kehidupan kita. Yang kedua, keadilan Allah. Salib Kristus pertama-tama menyatakan keadilan Allah. Allah itu bukan hanya memiliki sifat kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa mengabaikan dosa dan membiarkan dosa. Semua dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Maka ketika Tuhan melihat manusia yang berdosa, hatinya akan sesuai dengan sifat keadilannya, yaitu hukum orang yang berdosa. Maka setiap orang yang berdosa sudah selayaknya mendapatkan hukuman maut dari Allah. Itulah kenapa Tuhan menyediakan suatu kondisi maupun tempat yang bernama neraka. Supaya kita bisa menyadari sifat keadilan Allah dan kekudusan Allah. Kalau tidak ada neraka, kita tidak mengerti upah dosa adalah maut. Kita tidak mengerti Allah yang suci tanpa dosa. Nah, waktu kita lihat negara-negara berperang ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika negara Amerika, Israel berperang melawan Iran, Rusia melawan Ukraina, dan lain-lain ya, negara-negara lain juga ikut berperang. Kenapa mereka berperang? Bukankah perang menghasilkan maut?
Semua orang tahu perang itu menghasilkan maut. Semua orang tahu juga dari pertengkaran antara suami istri, orang tua dan anak, ada resiko yaitu apa? Maut. Maut secara fisik maupun secara relasi ya. Kenapa berperang? Kenapa bertengkar? Karena dalam hati mereka, mereka menuntut suatu keadilan versi manusia yang berdosa. Harusnya gini menurut saya, orang itu begini. Apa itu? Itu adalah keadilan. Harusnya begini, harusnya begitu. Menurut versi manusia yang berdosa. Negara-negara yang berkonflik merasa memperjuangkan kepentingan dan keadilan mereka sendiri. Mereka berperang, kenapa? Buru-buru menyerang Venezuela, buru-buru menyerang Iran, kenapa? Supaya mereka mendapatkan keadilan baginya, yaitu kekuatan secara ekonomi, secara politik. Dan kenapa Iran juga akhirnya menyerang ke Amerika? Karena kekuatan politik dan juga keadilan bagi mereka adalah secara ideologis. Kita harus mengalahkan negara-negara tersebut. Manusia pada dasarnya punya keadilan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa pada akhirnya ada peraturan? Kenapa akhirnya kita bisa menuntut orang, harusnya begini, harusnya begitu ya. Tetapi keadilan manusia berdosa itu seringkali subjektif. Tidak sesuai dengan keadilan Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya berpusat kepada diri dan kelompoknya masing-masing. Itulah kenapa berperang. Itulah kenapa manusia saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Punya versi keadilannya masing-masing. Dan setiap pemerintahan ada aturan dan hukumnya masing-masing. Kalau ada yang melanggar hukum pemerintahan, ada hukumannya. Hukumannya itu juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah ini menunjukkan apa? Keadilan manusia. Kita bergumul soal keadilan manusia seumur hidup kita. Karena kita hidup di dalam konteks masyarakat maupun negara. Jika keadilan manusia dinyatakan dan diperjuangkan sedemikian rupa, masa kita melupakan soal keadilan Allah? Ya. Apakah Allah diam ketika melihat seseorang itu lakukan dosa? Kita bisa diam, karena apa? Kita cuek, kita nggak mau ribut, kita nggak mau susah. Orang lakukan dosa cuek aja. Nggak peduli dia mau celaka, mau tabrakan di jalan raya, nggak peduli. Kita bisa diam ketika melihat orang lain berdosa. Tapi apakah Tuhan bisa lihat orang berdosa itu dan diam saja? Dengan keadilan yang sangat tinggi dan sangat suci itu, apa dosa itu tidak ada hukumannya? Nah, saya ingat ilustrasi penginjilan tentang keadilan Allah ya Bapak Ibu sekalian. Ibaratnya ada seorang hakim yang mengadili seorang pencuri dan pencuri itu ibaratlah sudah mencuri uang dari mesin ATM itu sekitar 100 juta. Ya, dia ambil uangnya 100 juta dari mesin ATM, dia simpan di kamarnya, di rumahnya. Dia belum sempat gunakan tetapi CCTV di ruangan ATM itu memperlihatkan dia adalah pelakunya dan akhirnya polisi menangkap pencuri uang 100 juta tersebut. Lalu dibawalah ke pengadilan, dihukum, ditangkap oleh polisi. Tetapi pencuri ini ketika berhadapan dengan hakim dia melakukan pembelaan diri, keadilan sesuai dirinya sendiri yaitu mengatakan bahwa Pak Hakim saya sudah sadar kesalahan saya sudah mencuri, saya sudah tamak, saya sudah kembalikan juga 100 juta. Ya meskipun dipaksa oleh polisi diambil gitu ya. Tapi sudah kembalikan. Saya sudah bereskan, saya sudah sadar saya lakukan kesalahan. Saya juga tidak merugikan siapa-siapa. Dalam arti uangnya juga sudah utuh saya kembalikan. Lalu hakim yang adil itu menjalankan pengadilan. Ya sudah, rapopo, wis ya. Udah aman, baik, gak apa-apa, bagus ya. Cup ya, di puk-puk ya. Silahkan boleh bebas. Ya, jangan mencuri lagi ya, kayak gitu kan. Keadilan manusia mengatakan tidak demikian. Tindakan mencuri itu sendiri sudah salah, sudah pelanggaran, sudah mengganggu masyarakat, sudah membahayakan resiko-resiko yang lainnya. Maka dari itu tetap dihukum. Itu keadilan manusia ya. Keadilan manusia sudah ada hukumnya, jangan mencuri. Sekarang Tuhan punya hukumnya sendiri. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh dan lain-lain. Sekarang kita mau menghindari hukuman Allah, itu begitu sombong kita. Begitu kita tidak adil, sudahlah Tuhan pasti ampuni saya, sudahlah Tuhan pasti ampuni saya. Lakukan dosa lagi, lakukan dosa lagi. Pada saat itu kita tahu bahwa Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau kita menyia-nyiakan pengampunan Tuhan, Tuhan itu adil, dia tidak bisa dipermainkan.
Sekalipun kita melihat bahwa tetap manusia berdosa setiap hari, kasih karunia itu Tuhan begitu limpah. Anugerah umum Tuhan begitu limpah. Kita masih hidup sampai hari ini. Ya, kita masih dipelihara oleh Tuhan, bahkan bisa beribadah di hari Minggu kepada Tuhan. Bukankah itu kasih Tuhan yang sudah begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau keadilan manusia di Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya, kalau ketahuan mencuri apapun saja, hal kecil sekalipun ya, lalu ketahuan warga, langsung dikeroyok. Itu keadilan masyarakat Indonesia ya. Pencuri itu dikeroyok habis-habisan sampai bisa mati. Lalu siapa yang salah? Gak mau disalahkan. Karena dia sudah mencuri, saya berhak untuk melakukan kejahatan kepada pencuri. Itu adalah hal-hal yang mengerikan. Orang-orang yang melakukan pelanggaran berat kepada pemerintahan, baik itu makar, revolusi, maka pemerintah bahkan menjatuhkan hukuman mati kepada pemberontak-pemberontak yang melawan ideologi dari negara. Kita bisa bakar bendera merah putih saja, kita injak-injak foto presiden saja, ditangkap pemerintah. Kita bisa dihukum. Sekarang lawan pemerintah, mati kamu. Sekarang kita tidak menyadari dosa kita sudah melawan Tuhan. Terus udah gak mati, tenang aja. Padahal hati nurani terus berbicara bahwa kita ini sudah berdosa dan sudah harus layaknya dihukum oleh Tuhan. Manusia berdosa dengan segala keadilannya bisa punya peraturan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu manusia. Kamu sudah bunuh anggota keluarga saya, kamu pun harus dibunuh. Ya, sekarang kita lawan Tuhan. Bagaimana kita harus menyelesaikan kehidupan kita yang berdosa? Setiap hari kita berdosa, banyak orang berdosa. Ya, harusnya kita menerima maut dan kebinasaan dalam neraka yang kekal. Tapi kita bersyukur di atas kayu salib yang tua dan kasar itu, yang Yesus pikul, yang Simon dari Kirene pikul juga bantu Yesus Kristus. Yesus menanggung hukuman neraka itu untuk kita semua. Sehingga di dalam Yesus Kristus tidak ada hukuman dosa. Yang ada adalah keselamatan dan hidup kekal yang begitu indah. Inilah keadilan Allah. Keadilan Allah bukan meniadakan hukuman, tapi justru membuat hukuman itu terlaksana, tetapi anaknya sendiri yang menanggungnya. Dia yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah sekaligus manusia, dia mampu menyelesaikan relasi Allah dan manusia yang rusak, dan dia menjadi jalan pendamaian bagi hidup kita. Roma 6 ayat 23 menyatakan keadilan Allah, Bapak Ibu sekalian, sebab upah dosa ialah maut, ini keadilan Allah, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus, ya Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup kekal itu karunia Allah, pemberian Allah, tetapi pemberian Allah ini bukan diberikan secara tidak adil. Pemberian Allah ini diberikan secara adil, yaitu Yesus harus menanggung hukuman kita. Dalam Yesaya 53 ayat 5-6, di situ dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kita sebenarnya sekalian adalah orang-orang yang sudah tersesat. Nah, Yesaya ini mengatakan bahwa Yesus sudah menanggung semua hukuman penderitaan kita sehingga kita boleh diselamatkan. Oleh luka-luka Yesus Kristus, oleh seluruh penderitaan Yesus di atas kayu salib, maka rohani kita dipulihkan. Rohani kita dihidupkan dan kita boleh mengenal Allah yang besar. Yang ketiga, salib Kristus bicara soal kasih Allah. Ya, kita sudah hafal ya sebagai orang Kristen, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa salib Kristus adalah jalan Allah menyatakan kasih yang begitu besar tersebut. Kasih yang begitu besar, melampaui apapun, dan ini adalah kasih yang paling dalam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Merupakan kasih yang paling mendalam, karena ini bicara soal mengasihi musuh sampai rela mati bagi musuh tersebut. Siapa orang yang bisa mati untuk musuhnya? Tidak ada. Manusia berdosa mana mau mati untuk musuhnya, adanya berdoa supaya musuhnya mati untuk dia.
Kalau kita lihat di dunia ini banyak kisah kasih yang begitu mendalam Bapak Ibu sekalian, di mana orang-orang berkorban bahkan mati untuk sesamanya. Kita tidak asing dengan cerita bahwa ada orang tua yang mengorbankan diri untuk nyawanya. Ada anak-anak yang begitu mengalami kesakitan yang begitu besar, orang tua berdoa supaya penyakit itu ditimpakan kepadanya, supaya saya saja yang mati karena saya sudah tua, sedangkan anak saya itu masih muda. Biarlah dia hidup dengan nyaman di dunia ini. Banyak orang tua yang mengorbankan hidup bagi anak-anaknya dan juga tidak sedikit anak-anak yang rela berkorban bagi orang tua yang dikasihinya. Ya, anak-anak menghormati orang tuanya bahkan rela mati buat orang tuanya. Ada kisah nyata seorang tentara medis ya di satu film ya bernama Desmond Doss itu menyelamatkan 75 prajurit saat perang di Okinawa. Ya, dia rela selamatkan temannya sekalipun resikonya mati. Ini judul filmnya Hacksaw Ridge ya, itu bagus juga filmnya. Itu suatu perjuangan orang mengasihi temannya loh. Dia tolong orang-orang yang terluka karena peluru, karena bom, dia selamatkan 75 orang, dia selamatkan seorang diri dengan resiko apa? Mati kena peluru dan kena bom. Dia berani. Ada juga teman di peperangan ya, seorang tentara mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Ketika ada granat dilemparkan, dia rela untuk menutupi granat tersebut dengan tubuhnya dan akhirnya dia meledak sendiri, teman-temannya bisa selamat. Itu kisah-kisah di dalam peperangan juga ternyata ada kasih kepada sesamanya. Ada kisah-kisah seorang imam Katolik itu berkorban bagi orang yang tidak dikenal, terus menggantikan orang yang tidak dikenal itu masuk ke kamp konsentrasi di Auschwitz ya, sampai dia mati. Kenapa? Karena orang yang mau dihukum itu mengatakan, saya pengen hidup, saya masih punya istri, punya anak. Akhirnya imam itu yang menggantikan hukuman orang tersebut. Waktu kita ingat beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, ketika COVID merajalela, rumah sakit tetap jalan. Para dokter tetap bertugas, para perawat tetap bertugas, petugas kebersihan yang membersihkan rumah sakit tetap bertugas. Meskipun di satu sisi mereka tidak ada pilihan karena harus bekerja, tetapi mereka pun meresikokan nyawanya untuk menolong yang sakit dan terpapar COVID-19 dan mati untuk sesamanya. Banyak kisah-kisah orang berkorban untuk sesamanya, tapi apakah ada seseorang mati untuk musuhnya? Apakah kita mau mati? Coba bayangkan musuh ya, sekalipun musuh itu harus didoakan ya, di bayangan pikiran kita. Coba bayangkan musuh kita siapa nih? Orang yang paling kita benci nih. Ya, pikirkan di imajinasi kita. Lalu sekarang saya mau mati untuk dia. Kita nggak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Adanya cepat-cepat dia mati untuk kita lah. Nggak mungkin kita punya musuh, kita mau mati deh untuk dia. Untuk dia boleh hidup nyaman, tenang. Mustahil. Yang kita ingat soal musuh kita adalah, wah perkataannya yang jahat, perlakuannya yang menyakitkan hati kita dan lain ya. Adakah tentara Amerika yang mau mati untuk tentara Iran saat sedang peperangan? Atau tentara Israel mati untuk Hamas? Tidak mungkin ya, musuh itu adalah ancaman dan selalu jawabannya adalah kalau bukan kamu yang mati, aku yang mati. Salah satu aja. Tetapi inilah kasih Allah yang begitu besar. Begitu besar sampai kita tidak bisa mengerti kasih Allah dan kita hidup di dalam kelimpahan kasih Allah, yaitu Yesus mati bagi musuh-musuhnya, yaitu manusia yang berdosa. Yesus mati bagi musuh-musuhnya supaya ketika Yesus mati dan juga bangkit pada hari yang ketiga, dia bisa jadi sahabat bagi musuh-musuhnya. Supaya kita yang jadi tadinya musuh dengan Kristus, dengan Allah, jadi sahabatnya Allah. Inilah kasih yang terlampau besar yang tidak ada di dalam dunia ini. Ya, mati bagi musuhnya, mau jadi sahabat bagi musuhnya. Dan Kristus mati ketika kita masih berdosa, dia tunjukkan kasihnya kepada kita. Dan kalau kita tahu di dunia yang berdosa ini tidak ada kasih yang seperti ini, nah disinilah Tuhan kasih hak istimewa kepada orang Kristen. Kita bisa memiliki kasih demikian, karena kita sudah diampuni oleh Kristus,
kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, maka kepada musuh kita bisa berdoa kepada mereka. Bahkan kita bisa mati untuk mereka. Kenapa kita bisa katakan demikian? Para martir-martir yang mati karena imannya kepada Kristus, dia mati untuk orang yang menjadi musuhnya. Banyak para misionaris ditombak oleh suku-suku pedalaman. Dia mati untuk musuh. Dia mati mengorbankan nyawanya untuk Injil agar diterima oleh banyak orang. Ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menunjukkan kasih Allah, kasih kita kepada Allah dengan begitu besar, mari kabarkan Injil. Kita jangan menjadi orang Kristen yang take it for granted. Saya sudah dikasih Allah begitu besar, ya sudah cuek hidup saya. Ya begini-begini saja, tidak mau baca firman, tidak mau berdoa, tidak mau ke gereja, apalagi kabarkan Injil. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh merasakan kasih Allah yang begitu besar, kabarkan Injil. Itu bentuk kita mengasihi Allah dengan begitu besar juga. Sekalipun sulit. Ya, sekalipun sulit. Itu adalah hal yang paling sulit dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu mengabarkan Injil kepada orang lain. Yang terakhir, kekudusan hidup. Salib Kristus menghasilkan kekudusan hidup di dalam kehidupan kita, karena waktu kita menerima salib Kristus, kita menerima tawaran pernikahan secara rohani dari Yesus Kristus. Will you marry me? Itu adalah tawaran Injil. Yesus Kristus ketika menyatakan kasihnya begitu besar, itu ibarat seseorang pria mengatakan, will you marry me? Kalau kita mengenal kasih Kristus, kita mengenal karya Kristus, pengorbanannya begitu besar, yes, I do. Kita katakan demikian. Waktu kita terima salib Kristus, kita terima Yesus Kristus juga sebagai mempelai pria kita, gereja sebagai mempelai wanita. Inilah kesatuan dari relasi kita dengan Kristus, sehingga Yesus dalam hati kita, Roh Kudus dalam hati kita, Bapa dalam hati kita, lalu ada dorongan untuk hidup kudus, karena Allah adalah Allah yang kudus. Keselamatan yang sejati pasti menghasilkan transformasi hidup sekalipun sedikit demi sedikit. Tidak ada yang orang Kristen langsung jadi Kristen langsung full rohaninya ya. Begitu saleh, begitu kudus, tidak. Kita perlahan dibentuk Tuhan dalam waktu-waktu kehidupan kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus, bertahap. Dalam hal apa saja? Dalam hal hati kita, seluruh hidup kita. Pikiran kita setahap demi setahap adalah pikiran Kristus. Perasaan kita setahap demi setahap adalah perasaan Kristus. Kehendak kita setahap demi setahap adalah kehendak seperti yang dimiliki Yesus Kristus. Maka di dalam pengudusan hidup, Yesus menyatakan bahwa kamu harus menjauhi dosa, lakukan kebaikan. Ya, di dalam teologi, dalam pengudusan itu ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah di dalam Kristus. Yang pertama adalah mortification of sin, yaitu kita mematikan dosa. Ya, mematikan dosa sampai ke akar-akarnya. Ini ada tulisan John Owen di toko buku ya. Buku kecil sederhana judulnya Mematikan Dosa. Ini adalah wujud kita sudah terima Kristus, kita mau melawan dosa, matikan segala kebencian, segala pertengkaran, iri hati, hawa nafsu, pertengkaran. Kita mematikan semua itu. Tetapi yang kedua yang terjadi bukan saja mematikan dosa, tetapi menghidupkan kebenaran. Atau istilahnya adalah vivification. Menghidupkan, mewarnakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita bukan saja menjauhi dosa, kita hidupkan kebenaran Kristus. Bagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini, kita teladani prinsip-prinsipnya. Dan itu kita sedang melakukan pengudusan kehidupan. Kita hidup bukan dari kita sendiri, tetapi Yesus hidup di dalam diri kita. Maka buah dari kita menerima salib Yesus Kristus adalah suatu kekudusan hidup yang dari Allah sendiri. Kekudusan hidup bukan semata-mata pekerjaan kita, tetapi sebenarnya anugerah Allah buat hidup kita. Anugerah Allah mendahului respons manusia. Ya, keselamatan 100% anugerah Allah, tetapi pengudusan hidup adalah 100% anugerah Allah dan juga 100% tanggung jawab hidup kita sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pria yang mengetahui bahwa ia menderita kanker stadium akhir di umurnya
40-an tahun. Kemudian selama berminggu-minggu dia di rumah, dia dapat pencobaan dan pergumulan yang berat. Dia dapat kanker. Dan apa yang dia lakukan? Dia responnya adalah salah, yaitu apa? Menghindari orang-orang yang terkasih. Dia tidak mau dikunjungi oleh orang-orang lain, ya, tidak mau didoakan. Dia juga kecewa kepada Tuhan, mengutuk Tuhan di dalam hatinya, dan terus bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sih Engkau memberikan aku tragedi seperti ini, penderitaan yang begitu besar. Aku tidak suka terhadap perizinan Tuhan. Aku gak peduli orang-orang cuman berdoa, cuman kata-katanya menghibur, aku benci. Suatu hari dia ketika dalam perenungan seorang diri, ya puji Tuhan, Tuhan menyatakan anugerahnya, dia berdoa, dia sadar, dan dia ambil keputusan satu hal. Saya sebenarnya itu belum mati, saya masih hidup. Cuman saya hidup dengan kanker saya. Nah, saya akan menjalani setiap hari dengan sebaik-baiknya selama sisa hidup saya. Ya, akhirnya dia punya komitmen demikian, dia dikuatkan, saya mau menghidupi hidup ini dengan lebih baik selama sisa hidup saya. Dan beberapa waktu kemudian ketika dia ditanya oleh seseorang, dia masih hidup tapi sudah mau meninggal ya. Terus bagaimana kehidupan kamu saat ini, kok ada perubahan drastis? Ya, tadinya kamu begitu menyendiri, terkurung, yang negatif sama semua orang, tapi sekarang kamu menjalani hidup dengan baik. Kau bahkan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang sehat tubuhnya. Dan ia mengatakan bahwa ia telah mengalami kehidupan yang lebih berlimpah setelah dia ambil keputusan itu. Dalam beberapa minggu terakhir hidupnya. Dia katakan bahwa beberapa minggu terakhir hidupnya itu lebih baik daripada kehidupan 40 tahun yang lalu selama kehidupannya. Dia katakan bahwa hidup semakin berwarna dan orang-orang itu dia bisa merasakan keindahan dan keberhargaan dari orang-orang di sekitar dia. Lalu dia katakan, dia memberikan saran bahwa ketika dia melihat orang-orang yang punya penyakit terminal juga yang begitu parah, dia katakan anggap setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Nikmatilah sepenuhnya setiap hari itu. Ya, dia punya nasihat demikian dari setiap pergumulannya, dia memiliki anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kita seharusnya ketika menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, kita harus menganggap bahwa hidup kita setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan untuk kita bisa hidup, bukan saja menikmati anugerah Tuhan, tetapi juga memuliakan Tuhan. Menikmati hidup kita dengan sedalam-dalamnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dan itulah akhirnya menolong kita untuk bisa lebih hidup kudus bagi Tuhan. Kita mau supaya hidup kita lebih kudus. Nah, ini keinginan orang Kristen. Hidup setiap hari sadar, ini anugerah Tuhan, ini hadiah dari Tuhan. Saya mau hidup dengan sepenuhnya. Tidak mau menyia-nyiakan hidup, mau hidup sepenuhnya dengan cara apa? Memuliakan dan menikmati Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita sama-sama hidup dalam kekudusan, kita jauhi dosa, kita hidup bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Martin Luther membuat istilah bahwa orang Kristen itu harusnya memiliki teologi salib. Nah, itu menyatakan bahwa salib Kristus adalah satu-satunya sumber pengetahuan rohani tentang siapa Allah dan siapakah manusia yang sesungguhnya yang sudah diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Nah, teologi salib ini menggambarkan bahwa semua manusia itu total depravity. Kita tidak bisa menyelamatkan dengan usaha kita sendiri. Kita sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita dan akhirnya kita membutuhkan juru selamat. Dan kita menemukan juru selamat itu di dalam salib Yesus Kristus. Salib Kristus menjadi sumber berkat rohani yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan, tetapi pengudusan hidup. Bukan hanya hidup saat ini kita bisa nikmati, tetapi kehidupan yang mendatang kita bisa nikmati. Maka dari itu, salib itu bukan hanya di pernak-pernik orang Kristen ya, kalung salib, gereja ada simbol salib. Ya, kadang-kadang ada gereja tidak ada simbol salib. Tetapi sebenarnya salib itu ada di dalam hati kita. Salib Kristus. Sehingga kita punya dua salib. Satu salib Kristus yang menyelamatkan kita. Kedua adalah salib yang Tuhan Yesus berikan supaya kita hidup memikul salib dan memuliakan Dia.
Ya, kita mau memikul salib setiap hari, memikul salib kita. Ada seorang misionaris yang disebut sebagai misionaris salib, ya. Dia bernama John Gibson Patton, asal Skotlandia. Nah, dia berani mempersembahkan hidupnya bagi Yesus Kristus karena salib Kristus. Sebenarnya dia sudah nyaman ya, dia sudah kuliah bahasa Yunani, bahasa Latin, kuliah Alkitab. Terus kemudian dia ditempatkan di gereja dan dia juga melayani jemaat itu cukup besar ya, sekitar 600 jemaat. Tapi satu saat Tuhan memanggilnya untuk mengabarkan Injil ke suatu kepulauan di Australia dan Selandia Baru, itu namanya Kepulauan New Hebrides, terletak di Samudra Pasifik Selatan ya, itu terdiri dari 30 pulau. Dan akhirnya dia berkata bahwa saya telah menyerahkan jiwa saya kepada Allah dan telah berketetapan untuk menjadi pelayan Injil atau menjadi misionaris salib. Di daerah itu ya, di New Hebrides itu ada peperangan antar suku. Jadi di kepulauan itu suku-suku suka berperang. Dan kalau ada yang mati, itu orang-orang yang mati itu direbus, ya bukan dimakamkan ya, direbus terus dimakan oleh suku-suku yang mendapatkan jenazah-jenazah seperti itu ya, dimasak dan dimakan. Jadi ini suku yang barbar, suku yang kanibal, suku yang kejam. Terus bukan saja itu, ketika dia datang ke sana, dia mendengar ada suami itu yang meninggal. Ya, seorang suami meninggal, terus istrinya dipaksa untuk apa? Untuk mati juga agar bisa melayani suaminya yang sudah mati itu. Akhirnya istrinya dicekik oleh anggota keluarganya, dicekik oleh keluarganya sendiri yang sebenarnya mengasihi dia supaya mati juga. Bagaimana coba ya mengabarkan Injil kepada orang barbar seperti ini? Perang, makan mayatnya, ada yang mati, bunuh juga, ikut mati. Oh, ada kisah ketika banyak janda-janda yang kelihatan tidak berguna gitu ya. Istri-istri yang cuman bisa ya menghabiskan uang saja, bayi-bayi yang tidak berguna, lemah, cacat. Kemudian ada para lansia yang sudah tidak punya kekuatan lagi. Harusnya diapain oleh mereka? Oleh orang-orang yang sehat itu ya bunuh saja. Ya, manusia-manusia lemah menghabiskan sumber daya alam di dunia ini gitu ya. Udah dibunuh saja, nggak peduli. Orang cacat, orang lansia, orang janda, istri-istri yang tidak berguna dibunuh juga. Sekarang John Gibson Patton itu menghadapi pergumulan juga. Sekalipun dia punya keberanian untuk mengabarkan Injil, sekarang dia punya keberanian nggak untuk mengabarkan Injil kepada komunitas suku yang kanibal. Dalam pergumulannya dia pernah bertanya, apakah orang-orang seperti ini bisa terima Injil? Ya, apa orang-orang kejam seperti ini bisa terima kasih Allah yang begitu besar? Tapi dia tetap laksanakan. Dia melihat bahwa sudah ada misionaris yang terlebih dahulu mengabarkan Injil di kepulauan tersebut. Sudah ada loh, sekalipun begitu kejam orang-orangnya ya. Dia tetap layani dan dia berkata satu hal. Baginya mati dimakan kanibal atau dimakan cacing di liang kubur tidak ada bedanya. Asal apa? Asal kehidupan dan kematiannya dapat melayani dan memuliakan Yesus Kristus. Inilah orang Kristen yang tertuju pada salib Kristus. Hidupnya ada salib Kristus, dia tidak peduli kenyamanan dirinya, yang penting kehendak Tuhan. Salibnya dia pikul sampai dia mati. Kalau saya pikirkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kalau 600 jemaat itu sudah lumayan termasuk gereja yang sedang dan besar. Cukup mengarah ke besar ya. Kalau sudah punya tanggung jawab yang begitu besar, melayani jemaat yang begitu kompleks saja, dia sudah cukup bisa memuliakan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan berbeda. Kalau Tuhan panggil harus menjadi misionaris, dia siap, dia pergi. Asal apa? Asal kehidupan dan kematiannya bisa memuliakan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita menghargai salib Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh beriman pada pribadi dan karya Kristus di atas kayu salib? Kuasa salib Kristus inilah yang pada akhirnya menggerakkan hidup kita untuk senantiasa mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia. Tidak salah Tuhan mengambil simbol salib. Ya, di salib ada garis vertikal, di salib ada garis horizontal.
mengingatkan bahwa hidup kita adalah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mari kita sama-sama bersyukur atas salib Kristus. Kita sungguh-sungguh menyadari kematian Kristus yang begitu besar. Kita juga sungguh-sungguh mau hidup di dalam salib Kristus. Kita juga mau mendoakan para misionaris yang melayani di tempat-tempat yang sulit. Dan kita mau memikul salib kita masing-masing, yaitu setiap perintah kehendak Allah, baik yang umum bagi orang-orang Kristen maupun yang khusus bagi kita sendiri. Apakah salib kita, Bapak Ibu sekalian? Itu yang kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa salibku yang aku harus pikul dalam kehidupanku? Apa salibku yang harus aku kerjakan di dalam kehidupan keluargaku, gerejaku, masyarakat, dan seluruh dunia? Kiranya kita bisa terus memikul salib Tuhan, ya salib yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Ya kiranya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, menutup khotbah ini mari kita menyanyikan lagu pujian yang dibuat oleh George Bernard ya. The Old Rugged Cross. Kita nyanyikan bait bahasa Inggris. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini bersama-sama merenungkan setiap pengorbanan dan karya Kristus di atas kayu salib. A hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Bait 2. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to the Calvary. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk pribadi dan karya Kristus yang boleh kami terima. Terima kasih untuk salib Kristus yang adalah kekuatan Allah, yang adalah keadilan Allah, yang adalah kasih Allah, dan juga kekudusan hidup yang Allah berikan kepada setiap kami. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam kehidupan kami tidak melupakan salib Kristus maupun salib yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami untuk kami pikul. Kami mau Tuhan taat segenap hidup kami untuk Tuhan, karena kami tahu juga perintah-perintah Tuhan itu adalah hal yang baik buat kehidupan kami. Tolonglah hidup kami Tuhan, peliharalah iman kami, kiranya kami boleh setia menjadi murid Kristus di dalam kehidupan kami, sampai Tuhan panggil kami pulang, ataupun sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.